Kejahatan dan tindakan kriminal selalu ada di setiap belahan dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Sama seperti di semua tempat di dunia ini, di Indonesia sendiri tindakan kriminal tersaji lengkap mulai dari hal sepele sampai kejahatan kriminal berskala besar. Bila di luar negeri, mengenal penjahat legendaris seperti Al Capone, Si Kaiping, Bonnie dan Clyde, maka di Indonesia juga tidak kalah dengan mempunyai penjahat legendarisnya sendiri. Inilah beberapa sosok penjahat dan mantan kriminal Indonesia yang pada zamannya disegani, dihormati sekaligus ditakuti oleh banyak masyarakat. Number 1. Kusmi Kasdut. Bagi yang lahir di tahun 60-70-an pasti mengenal sosok yang satu ini. Kusmi Kasdut adalah seorang kriminal spesialis permata dengan harga mahal. Pria dengan nama asli Waluyo ini, pada tanggal 31 Mei tahun 1961 menjadi salah satu penjahat legendaris Indonesia, setelah melakukan perampokan di Museum Nasional Jakarta yang kini bernama Museum Gajah. Dengan menyamar sebagai polisi gadungan, Kusmi Kasdut berhasil membawa 11 permata curian setelah sebelumnya melukai seorang penjaga museum. Setahun sebelumnya, Kusmi Kasdut telah melakukan kejahatan yang cukup membuat publik Jakarta geger. Dengan berbekal sebuah pistol dan ditemani anak buahnya yang ganas, Kusmi melakukan aksi perampokan terhadap seorang pedagang Arab kaya raya yang bernama Ali Bajenet. Ali Bajenet dirampok sore hari ketika baru saja keluar dari kediamannya di kawasan Arab Al-Hajiri Kebon Sirih. Dia meninggal saat itu juga akibat luka tembakan dari pistol Kusmi Kasdut. Beberapa tahun setelah perampokan permata di Museum Nasional Jakarta, Kusmi ditangkap saat berusaha menggadaikan permata hasil curiannya. Dia pun dijebloskan ke penjara dengan vonis hukuman mati. Saat di penjara, Kusmi Kasdut bertobat dan menyesali perbuatannya. Kemudian ia dibaptis sebagai pengikut Katolik bernama Ignatius Kusmi Kasdut. Saat-saat terakhir Kusmi di penjara dijadikan ide untuk lagu God Bless yang berjudul Selamat Pagi Indonesia, dan dimuat dalam album mereka yang berjudul Cermin. Yang mungkin tidak diketahui banyak orang, Kusmi sempat dijuluki Robin Hood Indonesia, karena hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum yang tidak mampu. Kusmi Kasdut juga termasuk salah seorang pejuang Indonesia yang ikut membantu tentara negara Indonesia melawan Belanda saat masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Kusmi Kasdut menjalani vonisnya di depan regu tembak pada tanggal 16 Februari tahun 1980. Number 2. Mat Peci. Salah satu sosok kriminal yang cukup unik karena selalu memakai peci di kepalanya. Selain itu, kisah hidupnya pun menarik. Mat Peci lahir di Kecamatan Leles, Garut pada tahun 1943 dan merupakan keturunan keluarga terpandang. Pada awalnya, Mat Peci bekerja sebagai calo karcis bioskop di sekitar kawasan Cicadas, Bandung. Namanya mulai dikenal ketika pada tahun 70-an Mat Peci banyak melakukan kejahatan-kejahatan sadis, seperti perampokan dan membunuh dengan kejam. Keluar masuk penjara pun tidak menjadikannya kapok dan bertobat, malah Mat Peci semakin memperdalam ilmunya selama di penjara dari sesama narapidana. Mat Peci dikabarkan mempunyai ilmu kebal yang menjadikan dirinya sulit untuk ditangkap. Saat menjadi buronan, Mat Peci menikah dengan Eyuis setelah sebelumnya secara tidak sengaja keduanya bertemu di tempat prostitusi. Aparat intelijen yang sudah mengetahui keberadaan Mat Peci akhirnya melakukan penyergapan di Garut. Pada tahun 1978 Mat Peci pun tewas tertembus peluru aparat di stasiun kereta api Leles, Kecamatan Kadungora, Garut.
Kisahnya yang menarik ini membuat perjalanan hidup Mat Peci diangkat ke layar lebar. Tokoh Mat Peci saat itu diperankan oleh aktor Rahmat Hidayat dan Eyuis diperankan oleh artis Doris Calebaute. Number 3. Slamet Gundul. Inilah sosok mantan penjahat yang sempat menjadi daftar pencarian orang nomor 1 polisi. Bahkan pada tahun 1989, Direktur Reserse Mabes Polri Kusparmono Irsan mengeluarkan perintah tegas terhadap setiap jajarannya. Slamet Gundul alias Slamet Santoso alias Samsul Gunawan adalah bos dari kawanan perampok bersenjata api yang mengincar nasabah bank, dan sudah belasan kali beraksi di Pulau Jawa. Slamet dikenal sebagai penjahat yang licin dan sangat susah ditangkap. Pada Januari tahun 1987, Satuan Reserse Polda Metro Jaya berhasil mengepung rumah yang diduga dikontrak oleh Slamet. Saat dilakukan penggerebekan, Slamet berhasil melarikan diri dengan melompati pagar beton belakang rumahnya setinggi 2 meter. Secara ajaib Slamet mampu lolos kembali dari kepungan polisi dengan menembak membabi buta menggunakan 2 pistol yang dibawanya. Namun tak lama setelah itu Slamet beserta 2 komplotannya berhasil ditangkap. Number 4. Johnny Indo. Mungkin inilah sosok bos gangster sekaligus penjahat budiman ala Robin Hood Indonesia. Johannes Herbertus Ekenboom atau populer dengan sebutan Johnny Indo. Johnny Indo lahir di Garut, tanggal 6 November tahun 1948. Pada tahun 70-an, Johnny Indo bersama dengan 12 orang kelompoknya membentuk geng yang diberi nama Pachinko, Pasukan China Kota. Spesialisasi Johnny Indo beserta kelompoknya adalah merampok toko emas milik orang asing yang kaya raya dan semuanya dilakukan pada siang hari.